Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 polisi gadungan diringkus polisi usai menodong 3 orang wanita di Kota Medan. Libur Natal dan Tahun Baru 2023, arus penumpang di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang meningkat 80% dibandingkan tahun lalu. 1.000 umat Nasrani mengikuti kegiatan kebaktian dalam kegiatan Natal di Gereja HKBP Horia Desa Besar Kota Medan. Musim libur Natal dan Tahun Baru 2023, arus penumpang di Bandara Kuala Namu Deli Serdang meningkat. Bahkan jumlah penumpang meningkat hingga 80% dibandingkan tahun lalu. Arus penumpang di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang sedang mengalami peningkatan sejak 1 minggu menjelang perayaan Natal. 1 hari jelang perayaan Natal, jumlah penumpang kurang lebih 30.000. Peningkatan arus penumpang ini cukup luar biasa bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan penumpang pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 mencapai 80%. Begitu juga dengan jumlah penerbangan yang ikut naik hingga mencapai 215 kali penerbangan dan hingga 60% dibanding tahun lalu. Tahun 2022-2023 28.808 orang. Jadi terjadi kenaikan atau terjadi lonjakan penumpangnya itu 80% dibandingkan tahun 2021. Kalau kita lihat dari hari-hari sebelumnya ya memang terjadi kenaikan. Itu kan sekarang kan kalau kita lihat di hari-hari sebelumnya itu kenaikannya nggak terlalu signifikan ya. Kalau kita lihat di hari kemarin itu terjadi lonjakan penumpangnya itu dibandingkan tahun sebelumnya itu terjadi kenaikan 80%. Itu kan. Meski jumlah penumpang mengalami peningkatan, namun protokol kesehatan tetap diberlakukan seperti masa COVID-19. Dari pelayanan sejauh ini sih ya tetap mematuhi protokol ya, cuman mungkin memang agak padat aja tahun ini, kayak bisa dilihat dari keadaan airportnya kan lumayan padat juga. Untuk pemeriksaan protokolnya nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah sih. Untuk saat ini, arus penumpang terus berlangsung baik dari keberangkatan maupun kedatangan. Dan untuk arus balik diperkirakan puncak lonjakan terjadi pada tanggal 2 hingga 3 Januari 2023. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Dalam rangka momentum Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan dari BNN, Polres Binjai dan pemerintah Kota Binjai menggelar tes urin ke seluruh sopir angkutan umum di Kota Binjai. Dari hasil tes urin tersebut, petugas menemukan seorang sopir positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Petugas gabungan dari BNN, Polres Binjai, dan pemerintah Kota Binjai melaksanakan tes urin bagi supir lintas antar kota dan provinsi di Terminal Bus Kota Binjai yang berada di Jalan Ikan Paus Kota Binjai. Satu persatu supir angkutan diperiksa, dan dari hasil pemeriksaan, seorang sopir dinyatakan positif menggunakan sabu-sabu. Kemudian petugas gabungan menyerahkan ke BNN Kota Binjai guna diberikan tindakan lebih lanjut. Pihak BNN Kota Binjai nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Binjai untuk selalu melakukan pemeriksaan terhadap para sopir sebelum mengendarai angkutan umum dan berangkat mengangkut penumpang. Kalau memang dia bukan termasuk pengedar, kita kan nggak tahu pengedar ataupun dia hanya pemakai. Kalau misalnya hasil interogasi kita nanti dia hanya pemakai, kita lakukan asesmen. Kemudian setelah kita lakukan asesmen, kita akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Kita akan menyurati Dinas Perhubungan supaya ada shock terapi kepada perusahaan angkot ini. Kira-kira bagaimana nanti langkah selanjutnya supaya ini tuntas. Pemeriksaan ini rencananya akan rutin dilakukan dan tidak hanya menjelang hari-hari besar saja, guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan akibat sopir mengkonsumsi narkoba. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai. Momentum Natal dan Tahun Baru ini tampaknya mendatangkan berkah bagi pedagang parsel di Kabupaten Deli Serdang yang kebanjiran pesanan. Permintaan meningkat dari tahun lalu, bahkan pengiriman parsel kini mencapai 500 pesanan.
Sukacita perayaan Hari Natal juga dirasakan pemilik usaha parsel. Ya, banyak warga yang memilih makanan atau barang spesial untuk dijadikan kado pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Kado tersebut biasanya dikemas dalam bentuk kotak dan parsel. Salah satu penjual parsel di kawasan Tanjung Morawai, Kabupaten Deli Serdang, menyatakan bahwa di momen Natal dan Tahun Baru ini pengiriman bahkan mencapai 500 pesanan parsel dengan tujuan Medan, Serdang Bedagai, dan Tanjung Balai. Parsel makanan sama parsel keramik ini, kalau harganya dari yang untuk tahun ini yang paling rendah 60, terus 100 ke atas. Kalau untuk peminatnya di tahun ini, Ci, bagaimana, Ci? Apakah ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana? Kalau tahun ini sama seperti tahun lalu sih, kurang lebih. Tapi beberapa tahun yang lalu lebih ramai lah. Tahun ini ya sama aja sama tahun lalu. Harga parsel yang dijual di sini bervariasi, tergantung besar dan kecilnya parsel. Harga yang dijual dari harga Rp60.000 hingga ratusan ribu rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. 1.000 umat Nasrani mengikuti kegiatan kebaktian dalam kegiatan Natal di Gereja HKBP Huria Desa Besar Kota Medan. Meski kondisi pandemi COVID-19 sudah lebih baik dan dapat dikendalikan, namun pihak gereja masih tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Pada perayaan Natal tahun ini, 1.000 lebih warga Nasrani memadati Gereja HKBP Huria Desa Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Umat Nasrani terlihat khusyuk dalam mengikuti ibadah kebaktian yang digelar oleh pihak gereja. Dalam kebaktian tersebut, seluruh warga yang hadir ikut memanjatkan doa-doa bagi Sang Pencipta. Perayaan Natal pada tahun ini dibagi 2 sesi, yakni pada pagi hari dan siang hari. Perayaan Natal ini kiranya semua jemaat warga HKBP Desa Besar semakin bisa mengucap syukur atas karunia dan penyertaan Tuhan, karena kita bisa merasakan betapa 1-2 tahun yang lewat kita tidak dapat seperti ini bersuka cita karena masih diliputi rasa takut oleh pandemi COVID-19. Tetapi hari ini nampak kali antusias daripada jemaat HKBP Desa Besar. Itu kita berharap supaya jemaat HKBP Desa Besar semakin jemaat yang bersyukur. Untuk perayaan tahun ini, para jemaah sangat antusias lantaran pasca pandemi yang melanda beberapa tahun terakhir. Meski kondisi pandemi COVID-19 sudah lebih membaik dan dapat dikendalikan, namun pihak gereja masih menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Baik, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Dana Paramita berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.